Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fosiamdalah. Kali ini kita akan membahas tentang kapulaga, teman-teman. Jadi ini kapulaga yang saya tanam ya. Ini saya tinggal di Purwokerto ya. Jadi ketinggiannya itu sekitar 300 mdpl, teman-teman. Sekitar ya, bisa browsing ya. Saya lupa tapi sekitar itulah. Jadi enggak terlalu dekat dari pantai tapi juga enggak terlalu dekat dari pegunungan, teman-teman. Jadi suhunya itu suhu yang enggak terlalu panas dan tidak sejuk, teman-teman. Nah, kebanyakan pohon kapulaga ini ya, yang saya tahu itu saya kebanyakan itu ditanam di daerah pegunungan, teman-teman. Di daerah pegunungan yang sejuk dan cahaya matahari itu enggak terlalu full ya. Jadi di atasnya itu banyak pohon-pohon, teman-teman. Biasanya ya di daerah pegunungan itu ya. Jadi ini buat dasar, buat tanaman yang ada di bawah, sedangkan atasnya itu bisa ditanam dengan tanaman buah-buahan yang lain, teman-teman. Nah, tetapi yang jadi akan kita bahas di sini, dengan saya tanam ini bukan di daerah pegunungan. Mungkin ini entah ini dari faktor lahan ya, kesuburan tanaman, tanah, atau perawatan, juga saya tidak bisa memastikan, teman-teman. Tetapi yang saya amati itu hampir semuanya itu ya berbunga tetapi gagal jadi buah, teman-teman. Ini kita lihat posisinya memang banyak rumput ya, tetapi dalam 1 tahun kemarin itu ya saya itu hampir kebanyakan itu malah kapulaga, teman-teman, dan sudah semua berbunga dengan keadaan di sini bersih, teman-teman. Sudah dilakukan pemrundingan yang tua-tua, sudah kita pruning, kita bersihkan ininya, kita kasih pupuk KCL juga dan fosfat ya, Vertipos dan KCL. Setelah saya tunggu dan saya rawat dengan baik, ternyata hanya berbunga saja, teman-teman. Jadi hanya berbunga, tidak jadi buah. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa saya menanam banyak tetapi belum ada kepastian untuk berhasil? Sebenarnya saya pernah menanam ini awalnya tuh sekitar 20-an lah, 20 kayak gini ya. Kita sebar 20, dan dari 20 itu ada yang berhasil, teman-teman. Ada yang berhasil jadi buah ya, bukan buah ya. Intinya dari bunga itu jadilah ya, jadi kapulaga gitu ya, buah kapulaga ya. Nah, itu pernah jadi. Akhirnya saya beranikan diri untuk memperbanyak tanaman dan saya buangi tanaman-tanaman yang mengganggu kapulaga, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ketika sudah banyak, ternyata setelah saya lakukan apa yang telah saya ceritakan tadi ya, pemupukan dan perawatan, itu nggak ada yang jadi, teman-teman. Malah nggak ada yang jadi. Yang jadi itu malah cuma ya sedikit lah, cuma 1 atau 2 gitu ya, dan kebanyakan itu nggak jadi, teman-teman. Ini sudah berumur sekitar 2 tahun 3 tahun ya. Jadi kapulaganya udah tua, teman-teman. Kita lihat ketika kita atau saya ada lahan di daerah pegunungan, tanpa ada saya lakukan perawatan ya, masih ada rumput seperti ini pun bisa berhasil, teman-teman. Tetapi di sini di Purwokerto ini ya, ternyata tidak berhasil ya. Buat teman-teman yang punya pengalaman seperti saya tetapi berhasil, atau mungkin bisa dibilang di daerah dekat pantai atau di dataran yang rendah, mungkin bisa ikut komentar ya. Karena memang untuk melakukan pemupukan dan penanaman seperti ini itu butuh waktu dan biaya yang cukup ya. Jadi biar teman-teman yang mau menanam kapulaga ini ya, ini kapulaga biasa ya, lokal ya, ini biar tidak kecewa ke depannya, bisa kita ingatkan, teman-teman. Tetapi kalau memang ada yang berhasil di dataran cukup rendah, itu bisa komentar ya. Jadi nanti biar teman-teman yang mau nanam itu punya referensi ya, punya gambaran seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi pemupukan udah saya lakukan, tingkat kesuburannya itu sangat tinggi, teman. Kesuburannya itu benar-benar subur, teman-teman.
tinggi-tinggi ya, sampai di atas daun ininya itu, pucuknya itu bisa lebih tinggi dari saya ya, sekitar 2 meteran teman-teman, yang sudah saya buang ya. Ini sisa-sisa yang di pinggir-pinggir yang belum saya bingung mau tanam apa, jadi saya sisakan, dan masih berbunga tapi enggak ada yang jadi teman-teman. Dan selama 1 tahun itu berbunga tapi enggak ada yang jadi ya, jadi saya sudah nunggu cukup lama ya dari bunganya itu loh, maksudnya bukan dari nanam ya, dari muncul bunga ini gagal, nanti berbunga lagi, gagal lagi, berbunga lagi, gagal lagi ya, seperti itu ya. Dan ini pun sudah saya bersihkan, sampai sering saya lihat ada lebah ya, lebah kecil-kecil itu di bunga-bunga ini, dan tetap nggak berhasil teman-teman. Jadi faktor penyerbukan pun tidak berpengaruh ya dengan keberhasilannya ya. Nggak tahu apakah ini faktor apa ya, tapi ini buat pengalaman saya, dan semoga teman-teman di sini bisa mempertimbangkan lagi untuk skala luas teman-teman. Kalau untuk nanam percobaan monggo, atau mungkin mau jenis yang hibrida atau coba ya yang kapulaga India, bisa teman-teman uji coba dulu ya, biar nanti enggak kecewa ya. Karena memang ini sebenarnya saya sudah tanam di pegunungan ya, di lahan di Banjarnegara, dan berhasil, makanya saya nyoba di sini karena di sini lahannya lebih luas teman-teman. Dan dari bibit ini paling saya pernah beli itu 50.000, sisanya itu saya dari anakan teman-teman, karena di sini pertumbuhannya itu cepat. Dari sini setumpuk ini aja juga sudah dapat berapa ini ya, 10 lebih ya, 10 lebih kita sebar, nanti 1 tahun bisa jadi lebih banyak lagi teman-teman. Nah seperti itu ya. Ini di sana ada, pokoknya yang di talas sana dulu juga ini teman-teman, juga dulunya kapulaga teman-teman, dan tidak berhasil ya. Tidak apa-apa teman-teman, ini buat pengalaman saya juga. Untuk fungsi kapulaga ini sebenarnya untuk menekan pertumbuhan rumput teman-teman, karena rumput itu pertumbuhannya akan turun drastis teman-teman. Tapi harus kita garis bawah ya, kapulaga ini juga menyerap nutrisi teman-teman. Jadi rumput tidak tumbuh, tapi kapulaga juga menyerap pupuk yang kita kasih ke tanaman utama ya. Contoh ini tanaman apa ini, jambu biji ya, ini dari biji ya. Nah itu walaupun kita pupuk di sini, akar kapulaga itu di bagian atas teman-teman, nggak masuk ke dalam banget ya. Jadi untuk penyerapannya itu mesti kalah, jambu ini pasti kalah penyerapannya jadi kapulaga teman-teman, seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya, jangan hanya gara-gara mau menekan rumput malah nutrisi yang kita kasih ke tanaman utama malah diserap oleh kapulaga ya. Kalau kapulaganya menghasilkan tidak masalah teman-teman ya, hitung-hitungan saja ya, apakah pengeluarannya lebih besar apa lebih kecil, tingkat keuntungannya seperti apa, nanti akan kita teman-teman temukan sendiri apakah lebih untung dengan menanam bawahnya itu kapulaga atau tidak ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.